Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Yang ada di live streaming juga saya ucapkan shalom. Selamat pagi hari ini. Kita bersama-sama diberkati oleh firman Allah dari Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-40. Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu silahkan membuka baik di Alkitabnya maupun di tab atau di dalam handphonenya. Tema untuk kita adalah tetap kokoh menjalani hidup. Tetap kokoh menjalani hidup. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama karena ayat ini hanya satu saja. Hanya satu ayat saja dan kita bersama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu sekali lagi, pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Allah ini di bawah tema tetap kokoh menjalani hidup. Tetap kokoh menjalani hidup. Bapak dan Ibu, dari bagian firman Allah ini kita hendak dibawa untuk dapat pada akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa hidup ini hanya bisa kokoh berdiri menjalani berbagai macam musim di hidup kita sebagaimana pujian katakan tadi, kalau kita terus ada di dalam Tuhan. Sebab ketika seseorang berjalan tanpa Tuhan, dia akan goyah. Ketika seseorang menjalani hidup tanpa mengandalkan Allah, dia akan menjadi goyah. Karena sama seperti ketika kita makin menancap kuat di dalam Tuhan, sedemikian rupa kita akan bertahan dan tetap kokoh dan tetap tegar. Perhatikanlah kelapa. Pohon kelapa itu puluhan tahun. Dia makin menjulang tinggi dan dia akan menghadapi berbagai macam goncangan. Makin kuat dia naik, makin dia juga akan kuat berakar di dalam tanah sehingga dia tidak mudah menjadi goyah. Bapak Ibu perhatikan kalau seandainya terjadi angin keras, angin puting beliung, dia memang goyang, tapi dia tidak pernah menjadi roboh. Kenapa? Karena goyah itu adalah bagian untuk memproses makin kuat akarnya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah takut menghadapi berbagai macam goncangan hidup. Jangan pernah takut untuk menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Karena itu akan membuat kita menjadi kokoh, akan membuat kita menjadi tegar, akan membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena itu Alkitab katakan bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kita bersyukur selagi masih ada di dalam Tuhan tersedia layanan kekuatan kepada kita. Selagi kita masih ada di dalam Tuhan tersedia itu penguatan yang terus menerus kepada kita. Dan itu sebabnya sulit bagi kita mestinya untuk mengalami yang namanya patah arah, patah semangat, hilang harapan. Melainkan kita akan melihat bahwa semua proses itu akan membuat kita menjadi orang yang akan tegar, orang yang akan kokoh, orang yang akan berdiri dengan kekuatan bukan dari diri sendiri, tapi dari kekuatan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan yang pagi hari ini kita renungkan, ada dua alasan mengapa kita harus tetap kokoh dalam menjalani hidup. Mengapa kita harus tetap kokoh dalam menjalani hidup? Yang pertama, karena Tuhan menyertai kita. Coba Bapak Ibu ulang. Karena Tuhan menyertai kita. Allah Immanuel. Allah Immanuel itu selalu menunjuk kepada pribadi Yesus. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Itulah sebabnya seseorang pernah berkata begini, asalkan Tuhan tetap bersertaku, aku akan menjalani hidup ini. Karena itu dia juga berkata, Tuhan, aku tidak akan mungkin berjalan kalau Engkau tidak menyertai aku. Itulah sebabnya kita juga berkata dalam hidup, Tuhan,
Saya percaya bahwa untuk menjalani hidup ini, untuk menjalani berbagai macam pergumulan hidup ini, untuk menjalani berbagai macam goncangan hidup, asalkan engkau ada, itu cukup bagiku. Katakan amin. Bapak dan Ibu sekalian, itu bukan hanya kata-kata penghiburan. Itu benar-benar dari Alkitab yang dikatakan kepada kita. Pagi hari ini memang ayat ini bicara tentang Yakub yang terus dikuatkan oleh Tuhan. Dia dirubah namanya menjadi Israel. Karena itu Bapak dan Ibu, nama itu bukan hanya sekedar dicantumkan. Nama itu bukan hanya sekedar dikenakan oleh kita, tapi dia memiliki makna. Itulah sebabnya, maka Yakub dirubah menjadi nama Israel, itu sesuatu hal yang luar biasa. Itu sesuatu hal yang ajaib. Kenapa? Karena Israel menunjuk kepada bahwa dia akan menjadi berkat. Akan menjadi berkat. Yakub yang pada awalnya adalah seorang penipu, yang mengambil hak kesulungan daripada kakaknya, sekarang dirubah oleh Tuhan. Hidup yang sudah dirubah oleh Tuhan, itu dapat dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk jadi berkat. Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang hendak diingatkan kepada kita, bahwa bukan hanya Yakub yang disertai Tuhan. Perhatikanlah perjalanan hidupnya. Ketika dia meninggalkan keluarganya, ketika dia kemudian lari kepada pamannya Laban, apa yang terjadi? Allah menyertai dia. Apa yang dikerjakannya berhasil. Dan waktu dia kembali, apa yang terjadi? Allah memulihkan dia dengan kakaknya Esau. Dan luar biasa sekali. Pada waktu itu terjadi pergumulan besar. Pada waktu dia memohonkan pertolongan kepada malaikat Allah, dan itu adalah penampakan daripada Allah dalam wujud malaikat Allah, disebut dengan teofani. Penampakan Allah dalam bentuk malaikat Allah itu bergumul, dan dikatakan dia kemudian dalam pergumulan itu memohonkan sesuatu. Dan memang pada akhirnya, meskipun pada akhirnya kakinya itu mengalami persoalan karena terpelecok begitu, oleh karena pergumulan bersama dengan malaikat Allah, berarti orang yang sangat kuat sekali Yakub itu. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak akan pergi tanpa ada keyakinan yang pasti bahwa Allah akan mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa atas hidupnya. Dan Tuhan memulihkan, bukan hanya memulihkan antara hubungannya dengan Laban dalam perjalanan ketika dikejar, tapi yang kedua adalah Tuhan memulihkan bertahun-tahun lamanya kebencian Esau kepada Yakub luar biasa. Tapi dia kemudian mengalami sebuah proses pemulihan yang luar biasa. Kadang perjalanan panjang yang kita lewati membuat kita kadang-kadang sulit melihat bagaimana setiap persoalan-persoalan yang terjadi dapat terselesaikan. Tapi bersama dengan Tuhan, semuanya dapat diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Kadang kita pikir hari ini selesai, belum tentu. Kadang kita pikir besok sudah selesai. Karena kita pikir besok akan selesai. Tapi waktunya Tuhan yang akan menyelesaikannya dengan luar biasa. Karena itu jangan pernah takut untuk menjalani hidup ke depan. Tetap kokoh. Karena apa? Karena Allah menyertai kita. Nah, dikatakan di sini, maka beranilah menjalani hidup. Oleh karena Tuhan menyertai kita, karena itu maka beranilah menjalani hidup. Jangan takut. Berkali-kali sering saya katakan, ojo wedi, lek wedi, ojo. Nah, itu. Ya, itu kalimat sederhana dalam bahasa Jawa. Ojo wedi, lek wedi, ya ojo. Kenapa? Karena takut tidak akan pernah membuat kita keluar dari setiap ketakutan kita. Karena takut tidak akan pernah memberikan kita sebuah solusi. Karena takut tidak akan pernah memberi kepada kita sebuah jalan terbaik. Tapi keberanian karena Tuhan itu membuat kita dapat melihat jalan-jalan terbaik dari Tuhan. Ada jaminan penyertaan Tuhan itu cukup bagi kita. Yang kedua dan yang terakhir. Alasan mengapa kita harus tetap kokoh dalam menjalani hidup. Karena Allah adalah Allah kita. Nah, coba perhatikan ayatnya. Dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Itu poin yang pertama. Yang kedua, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku ini Allahmu. Bapak Ibu, di dalam berbagai kesempatan saya seringkali memberikan contoh.
Memberikan contoh saya dengan anak saya. Pada waktu anak saya masih kecil dulu itu sering kali dibawa pergi sama anak-anak kecil-kecil itu. Waktu masih di Sumber Waras nomor 1. Jadi waktu dia lagi bermain, kadang-kadang yang besar itu bertengkar. Mereka mau kejar dia. Nah, anak ini tahu tempat untuk dia dapat pengamanan yang bagus. Setelah dia jalan pergi bersama-sama dan ketemu dengan yang lebih besar. Lalu yang besar-besar itu kejar dia. Lari kemana dia? Dia tidak lari kemana-mana, dia cari bapaknya. Waktu saya berdiri di depan, dia hanya dekat-dekat saya. Lalu dia bilang, jadi anak saya itu, kenapa dia berani? Kenapa? Karena ada bapaknya di situ. Saya cuma berdiri begini aja, anak-anak itu lari semua ada. Bapak Ibu tahu, itu adalah Bapak dari sisi manusia. Apalagi Bapak kita yang di sorga. Karena itu maka dikatakan di dalam bagian ini, jangan pernah kita menjadi bimbang. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah Allah kita. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kepemilikan daripada Tuhan itu ada pada kita. Kita memiliki Tuhan, Tuhan memiliki kita. Jadi ada Tuhan bersama dengan kita dan kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya maka ayat ini katakan, kalau Allah kita itu adalah Allah yang kita akui sebagai Dia kepemilikan untuk hidup kita, maka jangan bimbang. Jangan bimbang itu adalah jangan pernah kita menjadi ragu dan jangan pernah ada keraguan sedikit pun. Jangan pernah terbesit dalam pikiran kita bahwa ini kayaknya mustahil. Ini kayaknya tidak bisa. Segala sesuatu kalau dia memang menginginkan itu, segala sesuatu kalau memang itu adalah kehendaknya, kita jangan pernah menjadi takut. Dan karena itu jangan pernah menjadi bimbang. Karena orang bimbang itu tidak dapat apa-apa dalam hidupnya. Jangan pernah ragu. Karena orang yang bimbang tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan-harapannya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, letak kita kekuatan untuk tidak menjadi ragu itu terletak pada keyakinan kita bahwa Allah ada di dalam kita, bahwa kepemilikan Tuhan atas hidup kita itu ada. Karena itu jangan pernah menjadi bimbang untuk menjalani hidup. Bimbang, ragu dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan di dalam bagian ini, karena Allah adalah yang membackup kita, backup Tuhan itu ada pada kita, maka yang terjadi mestinya kita harus tetap kokoh dalam menjalani hidup. Yakinlah karena Allah yang di dalam kita itu mengokohkan hati kita. Ya, mengokohkan hati kita. Nah, menarik sekali ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 ayat di dalam ayat ini yang memberikan penegasan. Mestinya bagaimana kita pada waktu kita ini sudah di backup oleh Allah karena Allah ada bersama dengan kita, maka yang pertama kita mestinya tambah yakin dalam menjalani hidup. Tidak tambah bimbang, tapi tambah yakin dalam menjalani hidup. Jadi karena itu dikatakan jangan bimbang, yakinlah. Yakinlah. Ada banyak hal yang mustahil kan? Berkali-kali saya cerita di sini. Waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berhadapan dengan laut. Dan apa yang terjadi pada waktu kemudian diletakkan di tepi daripada laut Tebrau itu, apa yang terjadi? Apa yang diletakkan di sana? Yang diletakkan di sana adalah tabut perjanjian. Yang terjadi adalah laut itu menjadi terbelah. 2, yang mustahil kan? Tidak menjadi mustahil. Yang kedua adalah peristiwa ketika mereka butuhkan air. Lalu Musa memukul batu karang. Meskipun Tuhan hanya bilang kepada dia, angkat tongkat maka keluar air. Tapi yang terjadi, dia pukul batu dan mereka bisa minum air. Bagaimana mungkin bisa terjadi dari batu itu bisa keluar air? Kuasa Tuhan itu sanggup. Ada banyak hal yang kita bisa lihat lagi dalam peristiwa-peristiwa perjalanan umat Israel. Bagaimana tembok Yeriko hanya dengan dikelilingi. Hanya dengan dikelilingi. 1 kali dikelilingi pada hari pertama. 2 kali dikelilingi pada hari kedua. Seterusnya dikelilingi. Lalu pada hari yang selanjutnya dikelilingi sekian kali. Dan robohlah tembok itu. Apa kaitan antara mereka kemudian mengelilingi tembok itu dengan robohnya tembok? Tidak ada kait-mengkait. Biasanya robohnya tembok itu karena dibobol.
atau karena dipukul, atau karena dihancurkan, atau karena dibuldoser, atau karena terjadi gempa, itu bisa rubuh. Tapi ini hanya dengan berkeliling, hanya dengan mereka berteriak, lalu roboh itu tembok yang sedemikian tebalnya. Kalau seandainya didirikan di atas itu adalah sebuah pos jaga, maka itu tebalnya sedemikian rupa. Itu bisa hancur. Kenapa? Karena bicara tentang bukan hanya kekuatan dari manusia, tapi karena ada kekuatan Allah yang menyertai mereka. Ini yang harus kita sadari. Kita kadang-kadang dibawa kepada satu penyempitan pemahaman. Bahwa saya menghadapi hidup, saya hanya sendiri. Saya tidak bisa menjalaninya. Padahal ada Allah yang besar di dalam kita. Ada kuasanya yang besar di dalam kita. Yang sudah terbukti dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, sampai pada hari ini. Kuasanya itu masih ada untuk kita bisa andalkan. Itulah sebabnya maka Bapak Ibu, karena Allah ada di kita. Karena Allah ada dan kepemilikan Tuhan atas kita itu benar terjadi. Maka jangan bimbang, yakinlah untuk menjalani hidup. Yang kedua yang ditegaskan, Tuhan meneguhkan kita. Kadang-kadang kita ini mudah goyah sekali. Karena itu waktu kita goyah kembali lagi berdiri dengan tegar. Kenapa? Karena waktu kita goyah kita butuh Tuhan. Pada waktu kita goyah itu juga latihan untuk menguji sejauh mana kita masih tetap kuat berdiri mengandalkan Tuhan. Kemudian dikatakan lagi Tuhan menolong. Itu loh. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia selalu, always. Bukan hanya Coca-Cola yang always. Ya, kita minum Coca-Cola itu iklannya selalu. Bapak dan Ibu, kita juga selalu Tuhan menolong kita. Caranya ajaib, pertolongannya ajaib. Bandingkan dengan kita tidak ditolong, dengan pertolongan. Banyak kita ditolong dibandingkan dengan kita tidak ditolong. Itu khotbah saya pada waktu hari Jumat. Banyak perbuatan Tuhan, banyak keajaiban, banyak rancangan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan buat hidup kita. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sekali lagi di dalam ayat ini, dia ingatkan kepada Yakub bahwa Tuhan menolong. Kemudian Tuhan memegang tangan kita. Ya, saya kembali lagi kepada anak. Kadang-kadang anak-anak itu kan kepengen menyeberang. Menyeberang itu kan membahayakan. Tapi pada waktu kita pegang tangannya, dia akan selamat betapapun kadang-kadang bisa membahayakan dia. Tapi kita tahu cara yang terbaik untuk menolong anak-anak kita. Menolong mereka menyeberangkan. Kalau jalan itu gambaran menyeberang dari perjalanan yang harus dilewati. Tuhan itu selalu memegang tangan kita. Kadang-kadang kita tidak lihat bagaimana cara Tuhan memegang tangan kita. Memegang tangan kita itu berarti bahwa dia tidak biarkan sedikit pun kita mengalami keadaan di mana kita akan dibawa kepada keadaan yang membahayakan hidup kita. Tuhan itu sudah melihat setiap hal yang kita kerjakan dan dia selalu dikatakan menuntut kita. Persoalannya adalah apakah kita mau dituntun oleh Tuhan atau tidak. Kadang-kadang anak-anak kan kepengen mau jalan sendiri, tidak mau ada di dalam tangan dari bapaknya atau di tangan ibunya. Maka waktu dia ucul, itulah bahaya. Itulah saya katakan bahwa setiap kita harus menyerahkan hidup secara penuh ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana wujud penyerahannya adalah dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan pernah tidak libatkan Tuhan. Amen. Nah, di bagian yang terakhir dikatakan memberikan kemenangan kepada kita. Selalu endingnya itu. Kok kemenangan itu selalu ditaruh bagian terakhir ya? Saya dulu sering nonton itu. Itu lakon biasanya itu yang baik-baik itu biasanya di awal-awal itu kalah terus. Tapi di akhir endingnya, wah itu baru kelihatan. Ternyata pada akhirnya yang namanya pemeran utama itu yang dilakonkan itu pada akhirnya menang. Cuma kadang-kadang kita menunggu sampai menang di belakang itu, di sini kita sudah jengkel. Kenapa? Wah ini orang baik kok bisa kalahkan, ini orang hebat kok bisa dikalahkan. Tapi ending-endingnya itu loh, akhirnya itu loh, selalu kemenangan itu ditaruh di akhir.
Nah, kadangkala kita itu selalu minta itu disingkapkan kepada kita. Itu endingnya ini kayak apa Tuhan? Gitu. Padahal kita belum menjalani babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Pengennya di babak akhir diumumkan, kamu sudah menang, padahal belum tanding. Ya nggak ada yang seperti itu. Nggak ada. Kemenangan itu selalu ada berproses. Ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Lalu TKO. Enggak. Dia akan kemudian bertanding lagi. Saya ingat persis waktu Holyfield melawan Mike Tyson. Wah, luar biasa sekali. Saya lihat pertandingannya, setiap kali lihat si leher beton, orang sudah kaget menghadapi dia. Karena apa? Hanya satu ronde saja, hitungan menit saja. Langsung lawannya itu terkalahkan. TKO, bukan hanya KO, TKO. Nah. KO. Ada knockout-nya. Ya. Sudah tidak berdaya. Bapak dan Ibu sekalian, apa rahasia mengalahkan si leher beton? Sederhana saja. Rupanya dipelajari sama Holyfield. Ini orang ini mudah dikalahkan kalau dipancing emosinya. Akhirnya itu pukul lari. Lama-lama dia gigit telinga. Waktu gigit telinga tambah marah dia. Maka kehilangan konsentrasi, kehilangan keseimbangan untuk emosinya. Waktu orang dikalahkan kapan? Bukan pada waktu dia dalam keadaan hebat, tapi pada waktu emosinya dalam keadaan terganggu. Gitu. Jadi cara mengalahkan orang itu adalah emosinya dikeluarkan dulu, itu lawannya. Itu baru hajar. Apalagi ditambah gigit telinganya. Dan waktu itu saya dalam perjalanan menuju ke Papua, saya di atas kapal menyaksikan pertandingan itu. Wih, saya pikir ini adalah pertandingan yang paling hebat sedunia ini. Bagaimana mungkin Holyfield bisa mengalahkan Mike Tyson yang juara luar biasa, juara dunia. Itu bisa dikalahkan. Sehebat-hebatnya kita, kekuatan secara manusia itu pasti ada limitasinya, ada batasnya. Tapi kekuatan Tuhan itu tak terbatas. Ya, luar biasa sekali. Jadi jangan minta kemenangan duluan sebelum bertanding. Nanti ditertawain orang kita. Kok dapat sabuk kemenangan tanpa pertandingan itu loh. Ya, coba lihat pertandingan-pertandingan yang ada. Kalau seandainya main sepak bola, lawannya tidak datang, kemudian menang dia. Kemudian datang lagi, lawannya tidak datang, tidak main, dia kemudian menang lagi. Sampai di babak final, lawannya itu kemudian juga tidak datang. Terus tiba-tiba dia jadi juara. Kira-kira apa tidak ditertawakan oleh dunia? Menang tanpa lawan. Karena itu Bapak dan Ibu, setiap hal yang kita jalani dalam hidup, percayalah bahwa ada Allah kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tapi Allah yang bersama dengan kita, Allah Immanuel juga membutuhkan sisi di mana kita bergantung kepada Dia. Berharap kepada Dia. Bersandar kepada Dia. Karena itu jangan bimbang dalam hidup, karena Allah adalah Allah kita. Allah kita, itu kepemilikan. Ya, Allah kita. Karena itu yakinlah dalam menjalani hidup, jangan lagi ragu, yakinlah pertolongan Tuhan. Tuhan memegang tangan kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Ada dua alasan mengapa kita harus tetap kokoh. Yang pertama, Allah Immanuel, karena Tuhan menyertai kita. Asalkan Tuhan beserta dengan kita, itu cukup bagi kita. Yang kedua, di dalam bagian ini, karena Allah adalah Allah kita. Allah itu adalah Allah kita, bukan Allah orang lain. Dia adalah Allah yang kita ini, di Dia ini ada kita. Dan Dia ada di dalam kita. Karena itu, kalau Allah ada di dalam kita, maka kalau Allah yang luar biasa itu tinggal di dalam kita, maka perkara-perkara yang sulit pun kita akan bisa lewati. Dan karena itu berdirilah dengan tegar, dengan kokoh, yakinlah akan peneguhan, kekuatan, pertolongan, topangan Tuhan, dan pada akhirnya menyediakan kemenangan kepada kita. Tetap kokoh dalam menjalani hidup, selamat menyongsong kemenangan. Sekali lagi saya ulang kalimat saya,
tetap kokoh menjalani hidup, selamat selamat menikmati kemenangan pada akhirnya. Kita berdoa.